Hai, seperti judul di video ini, kita mau ngomongin gimana caranya kita bisa ngedit dengan lebih gampang dan leluasa di DaVinci Resolve. Sebelum ke komputer, kita beli minum dulu kali ya, biar enak, gak seret gitu. Dan tenang aja, ini ada hubungannya. Dan kita udah balik di studio. Biasa ya, efek makan, ngantuk, akhirnya jadi ketiduran. Sebenarnya rencananya pengen lanjut syuting di luar lagi sedikit, tapi ya terlanjur udah gelap di luar. Jadi sekarang kita udah di depan komputer lagi, dan jadi tuh gini. Salah satu hambatanku, dan aku yakin juga banyak yang sebenarnya tuh kayak gini juga. Untuk pindah full ke DaVinci Resolve, itu adalah plugin-plugin yang udah aku punya di software sebelumnya. Di caseku ini ya Final Cut Pro. Bayangin, udah sekitar 7 tahunan aku ngedit pakai FCP. Semua plugin yang gue butuhin tuh udah ada di situ. Dan bener, di Resolve tuh ada tab Fusion yang sebenarnya fungsinya mirip sama After Effects. Jadi sebenarnya dalam DaVinci Resolve pun semuanya bisa dibikin sendiri. Tapi sebagai orang yang punya fobia dengan After Effects, lihat tuh, nyebut namanya aja langsung gemeteran di tangannya. Nggak bercanda ya. Tapi yang beneran tuh, aku beneran nggak ngerti apa-apa masalah animasi kayak begitu. Makanya aku cukup mengandalkan plugin. Tapi kalau kita beli plugin tuh, biasanya kita tuh beli untuk satu software aja. Misalkan kita beli plugin untuk FCP, ya itu untuk FCP aja. Untuk Resolve ya untuk Resolve aja. Untuk Adobe Premiere ya untuk Adobe Premiere aja. Dan seterusnya. Paham ya maksudnya? Jadi betul yang mau aku bahas hari ini adalah sebuah plugin dari Motion Can yang namanya Toko Graphics for DaVinci Resolve. Kalau dari tadi ngeliat ada title, lower thirds, atau transisi yang muncul itu semuanya datang dari plugin ini. Apa yang bikin ini beda dari yang lain sampai pengen ku bahas? Ada beberapa sebenarnya, tapi disclaimer dulu, plugin yang kupunya ini dikirim secara gratis oleh Motion Can, si Toko Graphics, tapi mereka nggak ada input apapun ke video ini, semuanya murni pendapatku, dan pengen ku bahas karena memang menarik, jadi dengerin aja dulu, nggak ada ruginya. Kita bahas dari awal aja biar nggak membingungkan, jadi setelah kita download, ya kita tinggal install seperti biasa aja, seperti install software pada umumnya ya, tinggal klik 2 kali, oke. Terus kalau bingung juga ada banyak banget guide-nya di sini, jadi tinggal dibaca aja. Nanti setelah install kita tinggal dilihat di sebelah kiri ini di title, top bagian Toko Graphics. Nah ini ada banyak banget mulai dari typography, background, social media, title, lower third, big titles, kinetic titles, dan banyak banget. Title-nya aja udah ada 16 kategori sendiri. Dan kalau yang aku sering pakai nih, yang title. Seperti judul di video ini, kita mau ngomongin misalnya kayak gini, dan ini gampang banget seperti yang dilihat tadi itu bener-bener tinggal drag and drop. Pilihannya banyak banget, mulai dari yang minimalis gitu kayak yang di title sini sampai misalnya kayak yang heboh nih kayak si typography ini. Seperti judul di video ini kita mau ngomongin gimana caranya kita bisa ngedit dengan, dan memang banyak-banyak biasanya kita nggak bakal pakai semuanya, betul. Aku pribadi paling bakal sering pakai dari titles, lower third, sama call out. Itu yang paling sering. Karena aku pribadi lebih prefer pakai yang minimalis untuk kebutuhan pribadiku. Nah, itu kata kuncinya, untuk kebutuhan pribadi. Ketika kita ngerjain project untuk orang lain, apalagi klien ya, kita kan harus ngikutin mood apa yang lagi pengen dibangun atau dipakai di video itu. Misalkan kita lagi bikin hype video gitu, mungkin kita butuh sesuatu yang lebih dinamis kayak si kinetic titles ini. Seperti judul di video ini. Kita lihat beberapa contohnya. Judul di video ini kita mau ngomongin gimana caranya kita bisa ngedit dengan lebih gampang. Judul di video ini kita mau ngomongin gimana. Itu beberapa contohnya. Nah, terus lain lagi ceritanya misalkan bikin video yang lucu-lucuan gitu sifatnya. Mungkin pengen ada shape-shape lucu gitu. Nah, itu kita bisa pilih ada di. Nah, ini. Bagian shape line. Ini ada 4 kategorinya lagi. Dari shape yang keluar kayak gini. Aduh. Judul di video ini. Efek ini. Seperti judul di gini. Dan bisa juga dipakai bersamaan. Misalkan begini. Dan banyak banget. Ada yang mulai dari efek-efek seperti ini. Ada yang efeknya bentuk, kotak, pie, bulat. Sampai ke interface kayak gini, icon gitu ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, yang aku pakai ini paling yang sifatnya minimalis gitu ya. Jadi cuman yang paling ya satu garis sama tulisan aja gitu. Dan pastinya semuanya tuh bisa di custom. Mulai dari warna teksnya, sampai ke warna garisnya. Dan ini di main setting ini kita bisa atur secara keseluruhan, ngubah semuanya. Dan di bagian main ini kita bisa ngatur semuanya secara keseluruhan gimana. Tapi kita mau atur satu-satu misalnya garisnya doang, atau teks yang atas atau teks yang bawah aja, itu bisa juga. Jadi benar-benar bisa kita custom per sectionnya ini loh, per tulisan, dan per garisnya ini benar-benar per sectionnya bisa kita custom dengan gampang pastinya ya, tinggal drag and drop dan ngatur settingnya di sini.
Jadi kalau misalnya suka bikin video review, tinggal kasih call out-nya. Mana tadi call out ini? Lagi mau review americano-nya nih. Tinggal taruh, edit text-nya americano. Warnanya biar sesuai tema. Misalnya ganti warna boxnya. Oh, udah jadi. Sesimpel itu. Dan jangan lupa juga ini bisa di custom semuanya ya. Dan ini bisa di custom juga, misal posisi ininya, tulisan dan boxnya mau di mana. Jadi benar-benar sesimpel itu, tinggal drag and drop dan atur settingnya di sini. Lalu misalnya suka bikin video tutorial, bisa perlu infografik kayak gini, ini juga gampang banget. Misalkan landscape review, landscape, super landscape review by Edo. Ya bisa diatur sendiri tapi ngerti maksudnya lah ya, ini contoh nggak jelas juga. Pastinya nggak mungkin ini bisa aku bahas satu persatu ya, karena ini ada banyak banget, ada sekitar 2200 aset kalau nggak salah di pack ini ya. Tapi intinya yang diberikan sama pack ini tuh simplicity banget, karena benar-benar tinggal drag and drop apa aja yang kita butuhin. Misalkan kita suka bikin konten di sosial media, sering pasti butuh icon sosial media ya. Nah ini kita nggak perlu taruh icon biasa, ini bisa langsung dengan gampang ada animasinya. Misalnya apa nih, logo TikTok, logo Spotify juga. Aduh numpuk, ya geser aja. Logo YouTube. Ya logo apa aja yang kita butuhin. Kalau logo-logo yang umum pasti biasanya sih ada di sini ya. Jadi tinggal pakai aja dan dia diatur. Bahkan nih logo YouTube aja kalau mau diganti jadi YouTube biru ini ya, ini entah logo YouTube apa ya bisa buat apa sih, tapi ya bisa gitu. Intinya benar-benar ini drag and drop dan semuanya bisa kita custom dengan gampang. Intinya itu semuanya tuh simple, gampang, mudah dan cukup lengkap. Dari tadi kita baru di title nih. Ingat tadi ada transition juga. Jadi kita coba hapus dulu, kita lihat ke video transition, toko. Ini ada 3 macam lagi, ada flat, kamera, dan overlay ya. Ya flat transition ini kita coba ambil satu dia. Aduh kok pendek banget, kita panjangin. Ya intinya ini ganti backgroundnya pakai warna yang pastinya sama kayak yang lain, bisa kita custom juga warnanya apa. Terus kamera transition, nah ini kayaknya bakal sering aku pakai nih, misalkan zoom out. Zoom out atau zoom in. Dan ya ini sebenarnya cukup simpel ya, sesuai arahnya lah. Left ya muter ke kiri, right up, swipe ke kanan atas, jadi ke kanan atas jadi ngarahin ke kiri bawah. Dan ya sesuai namanya lah semuanya ya, cukup simple dan cukup gampang dimengerti. Ya overlay ya sesuai namanya, akan di overlay ke klip berikutnya sesuai dengan animasi yang kita pilih overlaynya kayak apa. Dan ini masing-masing ada banget nih, overlay aja ada 42, kamera ada 20, flat transitionnya buset ada ratusan. Dan yang udah pernah beli plugin mungkin bakal bilang kayaknya ini biasa aja deh, kayak banyak plugin lain yang bisa ngelakuin hal ini juga. Dan ada bener ya sebenarnya, tapi yang bikin ini spesial, semua yang gue sebutin dari tadi ini bisa kita dapetin cukup dengan nge-purchase satu pack yang harganya $69. Berarti sekitar 1 juta lebih dikit ya. Dan ini tuh a very good deal banget, karena lihat kan ya, tadi yang kita dapet nih ada banyak banget yang mulai dari transition, titles, dan sebenarnya dia bilang titles tapi ada icon dan segala macam, ini ada banyak banget. Tapi ini tuh belum semuanya, kita belum selesai. Kita juga dapat lebih dari 600-an efek yang bisa kita pakai untuk sound design pastinya. Ini gue kasih contoh beberapa ya, misalnya whooshes, cukup sering, klik, aduh,
Jadi seperti yang bisa dilihat ya, pilihannya banyak banget, mulai dari yang lucu-lucu, kartun-kartun gitu, sampai yang lebih sinematik, sampai ke yang sifatnya lebih corporate, juga interview gitu mungkin ya, lebih formal, ada juga. Jadi cukup lengkap dan bisa dipakai untuk sound design seperti biasa. Tapi ada juga yang khusus untuk transisi yang kita punya tadi. Dan cara pakainya gampang banget, dia udah kasih nomor. Misalnya kamera transition 1 down. Kita tinggal taruh aja, terus pilih kamera transition down. Aduh. Terus disesuaikan aja. Sebelum ke komputer kita mungkin nanti bakal aku kasih contoh yang lebih proper ya di sini. Jadi ini contohnya transisi yang dipakein sound di DaVinci. Komputer kita, oke, harusnya udah. Kurang lebih itu plugin dari MotionCan yang namanya Tokographics ini. Jadi dengan satu plugin ini menurutku ini udah cukup banget lah ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita. Menurutku ini cocok banget buat orang-orang yang pengen mempermudah hidupnya pas ngedit video, untuk kebutuhan sosial medianya lah, untuk kebutuhan kerjaannya, mungkin freelance video editor. Apalagi kalau belum pernah beli plugin, menurutku ini cocok banget karena benar-benar tinggal beli sekali terus udah lengkap semuanya gitu loh. Dan benar-benar kepake karena cukup bagus. Terus what's the catch? Kalau harganya bisa murah gitu dan dapatnya sebanyak ini, pasti ada sesuatunya dong. Masa bagus semua? Nggak mungkin. Untungnya di mana? Gitu kan. BTW kalau belum pernah beli plugin mungkin bakal berasa ini mahal, tapi kalau ngelihat value yang kita dapat dengan harga yang kita bayar, kita dapat sebanyak ini worth it banget. Percayalah. Coba dibandingin aja kayak plugin dari Motion VFX itu misalnya. Coba itu $99 cuma dapat satu macam, paling biasanya cuma 15 20 ya. Tergantung juga sih belinya yang mana, tapi biasanya udah lebih mahal, dapetnya juga nggak sebanyak ini. Jadi ini worth it banget. Lanjut ke kelemahannya. Nah, jadi biasanya ketika kita beli plugin, kita benar-benar tinggal install terus udah. Tapi yang ini nggak sampai situ aja. Jadi waktu kita install tuh kita perlu install. Beberapa tuh udah dikasih langsung nih, kayak ada 6 font yang langsung kita dikasih juga pas kita download, ini dapat semua langsung. Tapi ada 5 lagi yang kita perlu download sendiri lagi, tapi dikasih linknya juga sebenarnya. Kalau misalkan kita nggak download teksnya nih ya, jadi fontnya kita nggak punya gitu. Kebetulan aku belum download semuanya, jadi bisa ngasih contoh. Misalkan font yang kita mau pakai ini belum kita download, nanti jadinya kita taruh, jadinya tuh item doang gini. Jadi kalau sampai kejadian kayak gini ya, berarti tahu ya, itu ada font yang belum di-download. Jadi kelemahannya paling itu aja ya. Biasanya kalau plugin lain mungkin tinggal download, install, oke. Kalau yang ini setelah kita purchase si Tokographics ini, ya kita masih ada perlu extra step lagi. Kita perlu install semua font yang kita perlu itu. Ada beberapa yang dikasih dan ada beberapa yang kita perlu download lagi. Dan dikasih linknya juga, sebenarnya tinggal klik linknya, download. Tapi ya itu kan another extra step ya sebenarnya kalau dibandingin plugin lain. Jadi mungkin aku bisa anggap itu kekurangannya lah ya. Tapi menurutku ya aku sih mendingan install beberapa font lagi ya dibanding harus bayar lebih mahal. Aku akan ninggalin link di bawah, silahkan dicek dulu aja pluginnya. Di sana harusnya ada info yang lebih detail, dapatnya apa aja, gimana segala macamnya. Jadi silahkan dicek dulu aja, kalau cocok ya silahkan purchase. Kurang lebih itu aja. Terima kasih kepada MotionCan yang bakal bikin aku makin sering pakai DaVinci Resolve karena ini mantap banget. Jadi silahkan dicek lebih detail. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tanya aja di bawah. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!